Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Sobat Bang Zuma. Untuk kesempatan kali ini semoga saudara-saudaraku semuanya ikhwan fillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat semuanya, dalam perjumpaan ini kita kembali membahas tentang Dr. Richard Lee yang setiap hari booming dibahas para pendeta. Termasuk Pendeta Gilbert ya. Pendeta Gilbert ini baru-baru ini, berusaha untuk menjelaskan iman Kristennya, supaya Dokter Richard Lee ini mau kembali ke dalam kekristenan. Baik sahabat-sahabat semuanya, banyak sekali kita temukan sekarang ini saudara-saudara kita yang baru saja mualaf itu sengaja didatangi oleh para pendeta yang biasanya tidak pernah didekati, sekarang didekati dan bahkan dijelaskan secara detail seperti apa kekristenan yang dianggap saudara-saudara kita yang baru saja memeluk agama Islam ini tidak mengetahui seperti apa kekristenan itu sendiri. Padahal saudara-saudara kita itu yang menemukan kebenaran Islam itu, salah satunya sebab itu belajar Bible, sehingga mendengarkan dan menyimak, memahami, mendalami perkataan-perkataan Yesus itulah saudara-saudara kita itu menyadari bahwasannya Yesus bukan Tuhan dan Yesus memiliki Tuhan, sehingga ada titik-titik tertentu yang menyentuh saudara-saudara kita sehingga meninggalkan kekristenan. Dan dalam satu posisi mendengarkan kebenaran, mendengarkan penyampaian-penyampaian dari guru-guru kita tentang kebenaran Islam, tentang isi Al-Quran, saudara-saudara kita membandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, itu terkorelasi bahwasanya Yesus adalah utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel. Nah, selama ini mungkin mereka terkungkung oleh doktrin. Setelah menemukan apa yang menjadi titik kesadaran, perkataan-perkataan Yesus itulah bisa membedakan perkataan Yesus dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan melalui bapak-bapak pendeta. Baik sahabat-sahabat semuanya, langsung kita simak obrolan pada video kali ini. Kita ambil dari channel Dr. Richard Lee, yaitu Pendeta Gilbert yang membujuk lagi Dr. Richard masuk Kristen. Baik sahabat-sahabat semuanya, langsung kita dengarkan bagaimana Pendeta Gilbert ini berusaha menjelaskan kekristenan di depan Dr. Richard. Itu yang saya percaya. Tapi cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Waduh Pak, ya ilah. Presidennya cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini Kita jujur dulu, surga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Buddha ya, oh surganya di situ. Kristen ya, oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah agak besar gitu. Hindu tuh agak kecil, kan nggak mungkin. Surga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Pak Cuma Pendeta, manusia yang bikin. kalau Tuhan itu satu, berarti empat dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah Pak Pendeta. Mantap. Ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Mengambil kesimpulan yang bagus ya Dr. Richard Lee ini, bahwasanya kalau Tuhan itu satu, kalau semua agama ini dikatakan benar, nah ini bagaimana ceritanya. Tapi kalau kita menyimak ya, kalau menyimak apa yang dikatakan Dr. Pendeta Gilbert ini, saya bisa mengatakan salah. Kalau menurut saya salahnya begini, kalau kita mengatakan sang pencipta alam semesta itu satu, ya itu yang menciptakan satu, nggak mungkin ada dua. Tetapi kalau yang dituhankan banyak, nah itu jadi kalau Tuhan tidak satu, yang dituhankan tidak satu, karena orang bisa saja menuhankan pohon, menuhankan apapun yang diinginkan, yang diimaninya, tetapi sang pencipta alam semesta ini satu, esensi yang satu, tapi yang dituhankan adalah banyak. Nah, kebenaran-kebenaran itu hanya di Islam. Apa buktinya?
bahwasanya di dalam satu negara kalau mayoritas Islam, sudah kita pastikan negara itu akan penuh dengan kedamaian dan toleransi umat beragama terbentuk hanya ada di dalam Islam. Dan bagaimana kita bisa melihat, ya, bisa melihat kalau mayoritas Kristen, bagaimana ceritanya teman-teman ya? Karena apa? Umat Islam ini tidak akan perang kalau tidak diperangi. Tapi bagaimana dengan Kristen? Berusaha orang yang ini ya, yang oknum-oknum Kristen ya, pengajaran yang ikut pengajaran Kristen melakukan peperangan lebih dulu, menyerang lawan. Tapi umat Islam tidak akan melakukan perang kalau tidak diperangi. Jadi tentang surga itu klaim semua umat, semua manusia, semua agama itu memiliki klaim untuk mendapatkan surga dan memiliki surga. Tetapi apakah selain Islam itu surga, mendapatkan benar-benar surga yang sebenarnya? Saya rasa tidak. Karena apa? Kalau kita melihat ya, apa yang ada di dalam Bible, sering kita mendengarkan penjelasan-penjelasan debater apologet Kristen ya. Apa yang tertulis dengan apa yang menjadi penjelasan itu sangat berbeda sekali. Karena penjelasannya menurut doktrin, tapi yang secara teks, menurut Bible, menurut Yesus tidak seperti itu. Mereka terkungkung oleh doktrin sehingga mengikuti penafsiran bab gereja dan penafsiran pribadi, teman-teman. God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan itu luas tapi tipis gitu, ya kan. Yang satu pegang belakang, Tuhan itu panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Oh kamu salah. Gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God, cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti, paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya Jadi gini ya teman-teman ya, Pendeta Gilbert ini berusaha menyambungkan apa yang dibicarakan oleh Dr. Richard ya, sehingga nampak sekali di depan Dr. Richard ini berkesan kalau kekristenan itu bisa memahami apa yang dipahami oleh Dr. Richard Lee. Nah, tetapi ini ada apa ya teman-teman ya? Ada banyak sekali orang-orang Kristen sedang menanggapi video ini ya. Video ini sedang trending menjadi tanggapan publik ya. Ditanggapi oleh para pendeta dan umat Islam pun menanggapi. Sangat menarik sekali teman-teman ya. Memang sangat menarik sekali pembicaraan tentang Dr. Richard Lee dengan Pendeta Gilbert ini. Sangat menarik sekali. Karena apa? Nampak sekali di sini memaksakan diri untuk menyamakan keyakinan atau apa yang dipahami dalam Kristen tuh sama dengan orang memahami, sama gitu kan, surganya, Tuhannya gitu kan. Padahal kalau kita mendalami ya kan, Tuhan itu memang tidak bisa digambarkan seperti apa yang kita bayangkan. Apapun yang kita bayangkan itu bukan Tuhan. Apapun yang bisa dibayangkan oleh kita itu bukan Allah. Dan apapun yang menjadi penggambaran dalam pikiran itu bukanlah Allah. Karena Allah itu, Sang Kholik itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Memang yang kadang-kadang tidak mengerti, orang-orang kafir itu kata wujud ya, sifat Allah yang dikatakan wujud, pada saat wujud itu diartikan ada, berarti kita percaya bahwasanya Allah itu ada dengan apa? Dengan penciptaan, dengan bukti-bukti yang diciptakannya. Tetapi gini ya teman-teman ya, kalau Kristen memahami kata wujud itu maunya ada di depan mata ya kan. Nah, ini kita dengarkan pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Seperti apa pertanyaannya? konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Teknologi multifunksi.
Aduh, iklan ini teman-teman. Ah, ini pertanyaan ini ya, pertanyaan bagus ya. Nanti kita dengarkan. Di dalam kekristenan itu siapa sebenarnya yang masuk surga? Tapi kalau kita mendengarkan sering sekali ada satu perdebatan itu di sana itu pesandral itu yang masuk surga duluan teman-teman ya. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan? Yang dia masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah muslim. Sepanjang hidup nih. Wow, udah sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener. Ini yang tidak dipahami ya. Memang masuk surga ini atas kehendak Allah, atas ridha Allah. Tetapi kita sebagai manusia itu berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Walaupun kita merasa sudah tekun, apapun itu atas kehendak Allah, masuk surga itu atas kehendak Allah. Tetapi kita sebagai ciptaan Allah, kita itu berusaha bagaimana kita itu selalu mendekatkan diri di hadapan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan kewajiban, menjalankan sholat, menjalankan perintah-perintah, dan apapun itu yang menurut ajaran Islam itu mendapatkan pahala, sedekah dan lain sebagainya, dan menjauhi larangan seperti maksiat, berbuat zina, seperti mencuri dan lain sebagainya yang memang itu dilarang oleh ajaran Islam. Tetapi gini ya teman-teman ya, kadang-kadang yang tidak dipahami oleh orang ini, apakah kita berbuat baik setelah itu kita sekali berbuat jahat mati kita ini terus masuk surga? Nah, inilah konsep Islam yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen, bahwasanya di dalam Islam itu ada neraca, ada timbangan. Perbuatan baik ada pahalanya, perbuatan buruk ada ganjarannya, ada balasannya. Sehingga pada saat kita melakukan perbuatan buruk dan perbuatan baik, nanti di akhirat itu, di yaumul hisab, kita itu dihisab seberapa amal kita dan seberapa dosa kita. Kita dimasukkan neraka, dicuci bersih, itu simpelnya seperti itu ya. Baru kita boleh masuk surga setelah bersih dosa-dosa kita. Jadi tidak seperti di dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan itu yang penting Yesus Tuhan, masuk surga. Setelah itu setiap hari masuk katanya nih, setiap hari kebaktian, setiap hari, setiap minggu masuk gereja. Tapi sekali berbuat jelek nih, berbuat tidak baik, bisa masuk kekal di neraka. Jadi apa gunanya selama ini kita berbuat baik ya teman-teman? Jadi kelihatan sekali pendeta Gilbert ini memaksakan, menyamakan, menyimpulkan hal-hal yang memang itu bukan bukan ranahnya. Seperti menyimpulkan kalau di dalam Islam seperti ini keyakinan Anda, Dr. Richard Lee, setelah berbuat baik, setelah itu terjatuh, berbuat buruk, setelah itu terjatuh, terus apakah itu masuk surga? Nah, di sini sebenarnya pendeta Gilbert masih butuh penjelasan lebih jauh teman-teman. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu video komentar kita kepada obrolan Dr. Richard Lee dengan pendeta Gilbert, di mana pendeta Gilbert nampak sekali ingin merayu secara pelan-pelan Dr. Richard Lee untuk kembali ke dalam kekristenan. Baik sahabat-sahabat semuanya yang selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma, semoga kita selalu didekatkan kepada Allah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah. Semoga kita
tetap dalam iman dan Islam, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.